disebut dengan istilah jannatul jaza, surga pembalasan. Nah, untuk bisa kembali kepada habitat kita sebagai penduduk surga, jadi kita ini bukan penduduk neraka, Pak. Kita ini adalah habitatnya penduduk surga, maka harus kembali kepada surga. Nah, untuk kembali itulah ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah akidahnya bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua, syariatnya juga harus bersih. Dan yang ketiga adalah akhlaknya juga harus baik. Yang akhlak kesehariannya adalah selalu dalam payung agama. Hadirin, kalau akidah kita sudah bersih, sudah suci, maksudnya bersih itu kayak apa? Bebas dari kemusyrikan, bebas dari kemunafikan, bebas dari kefasikan dan seterusnya. Alhamdulillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, maka untuk menyelamatkan akidah dan syariah kita itu bersih, dibentengi dengan 3 hal. Yang pertama dibentengi dengan kalimah tahlil, yang kedua dibentengi dengan kalimah syahadat, dan yang ketiga akan dibentengi dengan bacaan sholawat. Inilah Bapak Ibu, benteng agar akidah dan syariah dan akhlak kita kesehariannya bersih. Kenapa ini dituangkan oleh Allah? Karena sebelum Nabiullah Muhammad SAW ini diangkat menjadi Rasul, itu ada umat Yahudi dan umat Nasrani, itu yang kemudian mengkultuskan nabinya. Oleh karena itu kemudian Nabiullah Isa alaihissalam, yang oleh orang Nasrani disebut Yesus Kristus itu, diangkatlah menjadi Tuhan. Nah, kita tidak boleh menghina, itu hak mereka sebagai orang yang beragama. Tetapi Islam memberikan jalur agar tidak sampai terjadi itu. Nah, jauh-jauh hari Allah telah membentengi iman kita dengan bacaan tahlil. Begitu kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah, ini sebagai qarinah mani'ah bahwa sampai kiamat jenenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menjadi Tuhan dan tidak akan pernah dituhankan. Begitu kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, pengakuan terhadap Allah, syahadat tauhid, baru ditutup dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai qarinah mani'ah yang umat Islam sampai kiamat tidak akan pernah menyekutukan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ditutup dibentengi dengan kalimat sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita menyebut Allahumma, itulah sebagai bentuk pengakuan kita bertauhid kepada Allah. Begitu kita menyebut Muhammad, maka itulah sebagai bentuk pembatasan antara Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang terpisahkan. Dan ini dalam konsep ilmu tauhid yang dikenal dengan istilah mukhalafatu lil hawadis. Kalau akidahnya sudah benar, maka menjadilah konsep yang kedua, syariah kita juga harus benar. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, di sana ada satu ayat singkat, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bahwa Allah menjadikan syariat ini adalah sebagai aturan dan min manhaj, way of life atau metodologi bagaimana kita memahami syariat yang benar. Makanya kemudian ada seorang rektor, mantan rektor Universitas Al-Azhar itu menulis sebuah kitab, judulnya Al-Islamu Aqidatun wa Syari'atun. Islam itu adalah akidah dan syariat menjadi satu.
Al-Islamu aqidatun wa syari'atun. Kemudian Allah menyebutkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sehingga antara akidah dan syariah ini tidak bisa menyatu, harus menyatu dan tidak boleh terpisahkan. Bapak Ibu, ketika Allah memberikan aturan hukum ini kemudian dioncei, diteliti, dikaji oleh ulama. Lalu dibedakan, kalau aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Rasul tidak ada sangkut pautnya dengan pemikiran manusia, maka inilah yang disebut syariat. Jadi kalau dalam istilah ilmu fikih, yang disebut syariah itu adalah seluruh aturan yang bersumber dari Al-Quran yang qat'i dan hadis yang mutawatir, atau yang langsung bersumber dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kemudian disebut syariah. Dan syariah seperti ini akan berlaku sampai kiamat, yang bersifat mutlak, absolut, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Contoh sholat subuh niki Pak, ket awake dhewe durung lahir sampai besok dino kiamat ya 2 rakaat. Tidak akan berubah itu. Ini yang kemudian syariat. Ketika hukum yang bersumber dari Al-Quran yang bersifat doni, butuh pemikiran, dan hadis-hadis yang ahad yang masih butuh analisis, maka inilah yang kemudian menjadi wilayah fikih. Nah, oleh karena itu ketika bicara fikih, maka pemahaman itu berdasarkan pemikiran manusia, yang pemikiran ulama ini mengacu, mengerucut kepada cantolan bersumber kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Selama pemikiran ulama ini kemudian masih bersumber merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, pasti selamat. Dan ini pernah diterapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh sahabat, sinten niku sing dikirim nang gone Yaman niku? Sinten? Nen? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ketika sahabat Mu'ad itu dikirim oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi pemimpin gubernur di Yaman, ditanya sama Rasulullah, Mu'ad, ada apa ya Rasul? Kalau engkau nanti di Yaman menemukan persoalan, apa yang akan engkau jadikan dasar untuk menyelesaikan? Apa kata Mu'ad? Aku akan menyelesaikan dengan Al-Quran ya Rasul. Kalau ternyata di Al-Quran tidak kau jumpai, gimana Mu'ad? Mu'ad bilang, aku akan memutuskan melalui sunnahmu ya Rasul. Kalau ternyata di Quran dan di sunnah tidak kau jumpai juga Mu'ad, apa yang akan kamu lakukan? Mu'ad bilang dengan tegas, ajtahidu birra'i. Aku akan berijtihad, aku akan berpikir dengan pemikiranku. Ketika Mu'ad bilang begitu, oleh Rasulullah ditepuk dadanya. Masya Allah. Ini yang kemudian boleh sebagian ulama besar di dunia ini, hadis ini yang kemudian menjadikan dalil. Oh, kalau begitu, kalau kita menemukan itu sesuatu harus kita cari di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada baru kita merujuk kepada hadis. Nek hadis masih juga tidak ada, ajtahidu birra'i. Ini kalau kita bawa dalam konsep ilmu tafsir, nanti ada tafsir bil maksur, ada tafsir birra'i, dan ada tafsir bil apa itu? Yang tafsir dengan maksur, dengan hadis yang sahih, kemudian tafsir birra'i, tafsir dengan ijtihad. Jadi boleh berijtihad, boleh, asal ijtihadnya tidak ngawur. Bapak Ibu, ketika orang itu mendalami, mengamalkan, memahami tentang syariah, tentang aturan yang dibuat oleh Allah, itu mempunyai 3 jangka waktu. Yang pertama, syariah itu berlaku sebagai jangka waktu yang pendek, waktu yang sekarang. Yang kedua adalah jangka waktu menengah,
Dan yang ketiga, jangka waktu yang akan datang. Ini syariat diatur oleh Allah. Jadi berlakunya aturan Islam itu adalah berlaku hari ini, Pak. Hari ini dilakukan. Nek ono pelanggaran dihukum wong cine kapok. Biar jerah. Yang kedua adalah jangka menengah untuk pendidikan, litarbiyah. Ben kapok, begitu orang itu melihat orang disiksa, dihukum dan seterusnya, sebagai bentuk larangan, sebagai bentuk implementasi pemberlakuan syariat, ben orang itu punya pikiran, nanti kalau aku melakukan seperti itu, nanti akibatnya seperti itu. Dan inilah yang disebut syariah dalam waktu jangka menengah untuk pendidikan. Dan yang ketiga, aturan Allah ini berlaku untuk jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Untuk menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Konsep ini digagas sebagai implementasi dari surat Al-Maidah ayat 48 ini. Ada seorang ulama besar dari Andalus, namanya Syekh Muhammad Asy-Syatibi. Beliau ini wafat sekitar tahun 790 Hijriah. Artinya bahwa Syekh Asy-Syatibi ini hidupnya sudah jauh dari wafatnya Rasulullah. Beliau menulis kitab yang sangat terkenal namanya Al-Muwafaqat. Beliau membagi bahwa orang hidup ketika menjalankan aturan Allah itu ada 5. Yang pertama disebut hifdzul din, yang kedua hifdzun nafsi, yang ketiga hifdzul mal, yang keempat hifdzul akli, dan yang kelima hifdzun nasli. Jadi wong urip iki ketika menjalankan syariat aturan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lepas dari 5 hal ini. Nomor 1, wong urip menjalankan aturan dari Allah. Kene apa aturan ini diberikan oleh Allah pada kita? Karena untuk menjaga jiwa kita. Ini nomor 1, Pak. Jiwa kita bagaimana? Jiwa kita dalam hubungannya dengan orang lain harus menjaga kehormatan, harta, dan nyawanya. Jiwanya tidak boleh diinjak-injak kehormatannya, badannya tidak boleh dilukai, dan nyawanya tidak boleh dihilangkan, dan hartanya harus dijaga. Yang nomor 2, ketika orang itu melaksanakan hukum Allah ini dalam rangka menjaga atau hifdzuddin, menjaga agamanya, Pak. Jadi nek wis orang hidup di sebuah negara, di sebuah masyarakat, jiwanya sudah terjaga sehingga aman, agamanya juga terjaga sehingga bebas melakukan agama. Itu nikmat, Pak. Bulan September tahun 65 itu Madiun telah orang PKI telah berikrar mendirikan negara Republik Soviet Indonesia. Bayangkan coba. Makanya PKI itu pengkhianat. Sekarang sudah dirubah. Kalau kita membuka di YouTube, di Google, kita buka PKI, itu yang bicara orang PKI, Pak. Bahwa PKI itu pejuang. Tahun 1914 membakar sekian banyak dalam rangka membela. Itu bujuk itu 12 hari 12 malam setelah memproklamirkan diri negara Soviet, negara Republik Soviet di Indonesia yang berpusat di Madiun. 12 hari 12 malam, Pak, terjadi pertempuran. Ini namanya pengkhianatan, tidak hanya kepada syariat tapi juga pengkhianatan terhadap agama. Lalu yang ketiga adalah menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Kalau sudah agamanya terjaga, jiwanya terjaga, hartanya terjaga, hartanya umat itu tidak boleh diambil kecuali dengan yang hak. Itu sudah berlaku mulai Nabiullah Adam alaihi wassalam. Sing nomor 4, menjaga akal, hifdzuddin. Akalnya diberi kebebasan oleh Allah. Itulah kelebihan syariat Islam.
Allah masih memberikan kebebasan kepada hambanya untuk menganalisis, untuk memikirkan, untuk berijtihad. Sehingga di dalam syariat itu ada mana menjadi wilayah Rasul dan Allah, mana menjadi wilayah akalnya para ulama. Kenapa kok oleh Allah masih diberikan bahwa ulama manusia masih boleh berpikir? Karena Rasul sudah menjamin al ulama warasatul anbiya. Dari pikiran ulama itulah teraliri, kalau bahasa ekstrim, pemikiran para nabi, para rasul itu mengalir kepada ulama karena kejernihan, kebersihan jiwa dan hatinya. Orang itu kalau hatinya bersih, Pak, dituntun karo Gusti Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang dulu, orang-orang alim, seperti salah satunya adalah Syekh Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi itu menulis kitab itu sekitar 500 judul, Pak. Bayangkan, ada satu kitab yang beliau tulis, kira-kira jumlahnya itu 300 halaman. Itu ditulis hanya waktu semalam. 500 judul, Masya Allah. Nah, itulah jiwa. Dan yang terakhir adalah bahwa syariat itu dalam rangka menjaga keturunan. Bapak Ibu, sekarang ini saya ikut prihatin. Kenapa? Bahwa sekarang untuk orang yang sudah menikah, nikah siri, itu bisa daftar isbat nikah lewat kelurahan. Itu sekarang sudah disosialisasikan sehingga tidak perlu ke KUA dan seterusnya. Sekarang cukup nanggone kelurahan, Pak. Yang saya prihatinkan dari kawan-kawan yang ngerti tentang syariat, Pak, apa yang akan terjadi itu nanti? Yang akan terjadi dan sudah terjadi adalah pemalsuan dokumen. Bukan sekedar pemalsuan dokumen kertas, Pak, tapi pemalsuan pengakuan. Ada orang yang belum menikah, dia mengaku menikah, sehingga dengan demikian itu nanti dia akan mendapat surat buku nikah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan ini nanti ke depan tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Kalau saya sudah berhadapan seperti ini, ngeri nanti. Kenapa? Karena ini akan menyangkut keturunan anak kita nanti. Karena Islam itu menjaga keturunan dari nasab yang sah, sehingga orang lain pun diharamkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai ayah keturunan leluhur kita, kecuali dengan jalan perkawinan yang sah itu. Nah, konsep yang digagas oleh Syekh As-Satibi yang wafat pada tahun 790 Hijriah ini, tidak ada satupun agama di dunia yang menolak. Sungguh luar biasa. Beliau ini seorang ilmuwan yang handal, seorang ilmuwan yang hebat. Beliau mengarang banyak kitab, lebih dari 25 judul kitab yang berhubungan dengan syariat dan hukum Islam. Kemudian di Indonesia ada seorang ulama besar dari Aceh, namanya Profesor Dr. Kiai Haji siapa itu? As-Siddiqi. Profesor Dr. Kiai Haji TM Hasbi As-Siddiqi. Beliau menulis sekitar 70 kitab, baik itu terjemah maupun karangan sendiri. Beliaulah orang pertama yang menerjemahkan istilah syariah dan fikih menjadi hukum Islam. Walaupun di dunia ini ada dualisme hukum yang berlaku sebagai hukum produk sebuah negara atau undang-undang positif, dan juga ada produk hukum yang ditulis oleh para ulama, tapi dua-duanya akan tetap bisa bersatu. Seperti di Indonesia ada hukum fikih, ada hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Tapi karena kerahmatan lil alaminya Islam, hukum ini bisa berjalan walaupun negara kita tidak berdasar kepada Al-Quran. Kenapa? Allah sudah memberikan rahmatnya bahwa Islam ini bisa hidup di negara apapun. Di Jepang besar, di Cina besar, di Rusia besar, di Amerika
Bahkan di Amerika itu ada namanya Torekot Naksabandia, Bapak Ibu. Di Indonesia, oh sudah diwadahi sebegitu indah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi wawasan, tambahnya ilmu buat kita. Sesuai dengan janji panitia, mungkin ada yang bertanya. Muga-muga sing takon gak repot-repot, jawabnya cek gak ruwet. Terima kasih. Monggo mungkin. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Samsu Sudaryanto. Masya Allah. Mohon maaf. Kalau Bapak tadi menyebutkan ulama, dalam hati saya itu agak tertawa kecil. Karena sekarang yang merusak itu justru ulama. Salah satu contoh, ada seorang ustaz kiai yang bilang bahwa PKI itu bagian dari budaya Nusantara. Contoh lain, ulama yang dia bilang semua agama. Nah, reaksi kita semua. Jadi yang mogok-mogok, yang merusak akidah kita itu sebenarnya dari orang Islam sendiri, dan itu bukan dari kiai ustaz yang menjadi panutan sesungguhnya bagi umatnya, bukan umat jamaah saja, umat mereka. Tapi ini konsekuensinya. Kira-kira menurut apakah ini tanda-tanda ajaran? Iya. Apakah memang mereka tidak diberi hidayah pada saat dia akan menghadapi sakratul maut? Saya ingat Perdana Menteri mantan Perdana Israel di sakratul itu 8 tahun. Nah, ini salah satu pimpinan parpol yang mengatakan di Kongres bahwa akhirat itu hanya khayalan dan ulama itu peramal. Masya Allah, sampai sekarang masih koma dan semua disembunyikan. Nah, kira-kira reaksi kita bagaimana? Ini menurut pendapat saya mungkin ini adalah tanda-tanda. Oke. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ya? Masih ada satu aja ya? Nggih, siji iki iso sak jam setengah iki jawab Pak. Terima kasih Pak Samsu. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mengacu kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu wafat pada tahun 1111 Masehi. Bahwa Imam Ghazali itu salah satu ulama yang bisa menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Tasawuf yang benar. Ulama itu ada dua. Yang pertama adalah ulama usul. Yang kedua ulama ul khair. Ulama su itu ulama sing elek, Pak. Ulama khair, ulama yang baik. Ya, maaf. Di kitab Ihya Ulumuddin di bagian pertama itu ada satu hadis yang beliau muat. Bunyinya begini: Syirarul ulama'i alladina ya'tunal umaro wa khairul ulama'i alladina ya'tunal ulama. Saya ulang hadisnya ini. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Sak dhaif-dhaifnya ini hadis. Syirarul ulama'i, seburuk-buruk ulama, alladina orang-orang ya'tunal umaro. Ya'tuna itu saya menerjemahkan sing gelem ngatok, Pak. Ya'tuna itu maknanya datang, ya'tu. Ngatok nanti nanggone umaro. Jadi saelek-eleke ulama adalah mereka yang mau ngatok pada umaro. Hadis ini teruskan, wa khairul umaroi
alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik umarok adalah mereka yang mau mendatangi ulama. Nah, cuma kadang-kadang ada oknum para umarok iku butuh karo ulama nek dalam kondisi mendesak. Wayahe katene pilkada ngono, wah rajin nanggone kiai, nanggone ulama, njaluk donga dan seterusnya. Ya. Begitu dia sudah jadi, ini oknum loh Pak, tidak semua. Ada oknum begitu sudah jadi, sudah ditinggal. Jadi kaya godong salam nek sampean gawe sayur lodeh iku lho. Ya, sayur lodeh iku nek gak dikai daun salam, rempah iku gak enak, Pak. Begitu lodeh wis mari didelen nanggone meja mau dimakan. Sing diguwak dhisik apa nih? Sayur salami. Allahu Akbar. Nah, ini Pak. Kemudian ulama yang bagaimana yang harus kita ikuti? Oh jelas Pak. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang menjadi pewaris Nabi. Nah sekarang kita tanya, ulama yang bisa menjadi pewaris Nabi itu ulama yang bagaimana? Ulama yang kayak apa yang harus kita ikuti? Ulama yang punya akidah yang suci, ulama yang mempunyai syariah yang benar, ulama yang mempunyai ahwal. Napa ahwal niku? Kelakuan tingkah laku yang baik. Sing nomor papat, ulama yang mempunyai manhaj yang benar. Jadi inilah yang disebut ulama. Dan ulama-ulama seperti ini saya yakin di negeri ini masih banyak Pak, masih banyak. Jadi tidak semua ulama, ya memang ono sing gregetno sampai ono sing ngomong semua agama itu sama. Kayak biar semua agama sama, tapi tidak semua agama itu benar. Inna dina indallahi Islam. Tapi kita juga diberi pejangan oleh Allah, kita jangan menghina agama lain. Nah, ini penting sehingga kerukunan dalam konsep berakidah, beragama, lakum dinukum waliyadin tetap jalan. Kalau sudah demikian, kita harus mencari ulama yang akidahnya benar, suci, syariahnya benar, kemudian ahwalnya jelas dan manhajnya juga jelas. Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahnya ilmu dan wawasan. Mbok bilih wonten kasaripun rembag, kula nyuwun agunging pangarsami. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Mungkin ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Semoga yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali, yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.